Halo guys, bertemu dengan aku lagi Robert Adrian. Kali ini aku sebenarnya bingung sih mau nge-review barang apa. Cuman kok kelihatannya barang gini-ginian doang. Kayak buat apa sih kacamata kayak gini di review gitu loh. Hal yang gak penting banget seperti barang seperti ini harus di review. Tapi it's okay lah, mari kita review. General Monster adalah sebuah produk smart eyewear yang begitu booming di negara bagian Korea. Oke, terima kasih kepada Electrafon yang telah meminjami Huawei General Monster yang aku review dan aku unboxing. Dan jika kalian ingin membeli sebuah pernak-pernik gadget atau ya mungkin handphone, smartphone, aneka smartphone, kemudian ada ya barang-barang dari inventaris gadget, kalian bisa beli di Electrafon di Plaza Simpang 5, Plaza 2, lantai 3. Lebih tepatnya itu di kota Semarang ya. Dan kalau mau di luar kota Semarang, kalian bisa membelinya melalui online dengan di Tokopedia kalau nggak salah dan Shopee. Thank you Electrafon. Huawei General Monster ini adalah produk kolaborasi antara Huawei dengan General Monster. Sebenarnya nama asli dari kacamata ini bukan Huawei General Monster, melainkan Huawei Smart Jack by 01. Ya, itu merupakan kode dari Smart Eyewear ini agar mudah dipahami oleh banyak orang. Namun orang-orang yang menggunakan kacamata ini, ya orang-orang mengenalnya dengan nama yaitu Huawei General Monster. Namun menurutku pribadi nama tersebut cukup bagus untuk sebuah kacamata pintar ini dengan harga 3,5 juta kalau di Indonesia. Kalau di Cina sendiri harganya cukup mahal yaitu dengan 5,5 juta. Teknologi yang ditawarkan oleh kacamata ini terbilang cukup oke, cuman dari melihat sisi harga sih menurutku kurang worth it karena ya tadi harganya cukup mahal dan fitur yang ditawarkan pun tidak begitu banyak. Beda cerita dengan Google Lens yang memiliki kacamata pintar juga ada kameranya, namun untuk kamera Huawei ini tidak memiliki kamera sama sekali. Kita bahas satu-satu ya. Untuk dari bagian gagang ini terdapat ada tulisan Huawei di sini. Nah, untuk tulisan Huawei ini ditempatkan untuk sebuah antena kecil agar sinyal pada kacamata ini dapat terhubung oleh si handphone. Yang tentunya kalau lebih bagusnya kalian menggunakan handphone Huawei itu sendiri. Kemudian di sebelah kiri tulisan Huawei ini terdapat sebuah mic yang kegunaannya ya untuk merekam ya, tentunya untuk merekam suara agar mungkin pada saat kalian telepon atau pada saat kalian merekam suara dapat menghasilkan suara yang termasuk jernih. Kemudian pada gagang yang untuk dekat telinga ini terdapat ada speaker. Menurutku untuk speaker ini sudah cukup bagus untuk sebuah kacamata pintar karena tidak semua kacamata pintar itu memiliki kualitas suara yang bagus. Mereka rata-rata hanya ya sekedar aja menambahkan speaker dan suaranya pun ada yang cempreng, ada yang hanya ngebas-ngebas doang. Sedangkan si Huawei General Monster ini sudah memiliki kualitas audio yang terbilang overall cukup bagus. Kemudian chipset. Untuk chipset aku sebenarnya tidak begitu mengurusi tentang chipsetnya karena hanya sebuah kacamata menurutku tidak memerlukan chipset yang cukup tinggi ya, mungkin hanya menggunakan Kirin seri mid range lah atau seri bawah, tidak perlu yang hingga flagship. Kemudian untuk baterai dari Huawei General Monster ini memiliki kualitas baterai yang cukup bagus, yaitu dapat memakan berapa hari ya, kira-kira kurang lebihnya 5 harian cukup lah ini, tidak habis-habis ya karena penggunaanku sendiri ya tidak begitu ekstrim menggunakan kacamata ini karena sebenarnya kacamata ini adalah kacamata sunglasses, jadi untuk lensanya tidak bisa diubah-ubah. Oke, untuk charging, pengecasan dari Huawei General Monster ini menggunakan wireless charging dan ini adalah tempat wireless chargingnya. Desain dari charging padnya pun menurutku cukup unik ya, cukup bagus karena bahan yang ditawarkan pun karetnya bukan karet main-main tapi karet beneran ya ini. Teksturnya pun cukup lembut ya ini. Kemudian pada charging pad ini
dilengkapi dengan USB Type C, yaitu pengesasan tipe 3.0 atau 4.0. Kemudian di sampingnya ada kayak tombol bunder kayak gini. Ini untuk menandakan bahwa apakah Huawei Gentle Monster ini dapat terhubung oleh smartphone kalian. Oke, bahas apa lagi ya? Keuntungannya? Keuntungannya mungkin bagi kalian yang matanya nggak minus atau yang normal-normal saja, menurutku cocok untuk menggunakan ini. Tapi apa ya, harganya cukup mahal ya, jadi kayak nggak worth it way pakai kacamata kayak ginian. Cuman dari segi desain dari kacamata ini bagus lah, cukup bagus, unik lah. Dan kacamata ini sebenarnya kokoh banget. Kalian menurutku ya, kalian bakal bisa bedain lah antara kacamata KW dengan kacamata original. Untuk kacamata Huawei Gentle Monster ini menurutku pasti original ya, nggak mungkin harga 3,5 juta itu KW, itu nggak mungkin. Untuk cara membedakan kacamata ori atau KW-nya itu hal yang menurutku cukup mudah, yaitu dengan bobot. Kalau kacamata ori rata-rata bobotnya itu lumayan berat, jadi kayak kerasa lebih kokoh, lebih oke aja untuk dipakai, dan kenyamanan juga pastinya ada ya. Cuman untuk kacamata KW ya mungkin lebih ringan dan gampang rusak. Oke, tadi aku lanjutkan ya cara membedakan kacamata original dan KW. Ya tadi dari segi bobot ya, bobot sudah pasti berbeda ya. Kalau kacamata original biasanya lebih berat, lebih oke, lebih kokoh juga, dan frame-nya pun kelihatan lebih elegan pastinya ya. Kan bisa lihat sendiri pada bagian kacamata ini kayak ada apa ini, tekukannya pas nekuk gini tuh lebih kerasa kokoh gitu loh. Tapi kalau kalian kacamata KW rata-rata, mereka akan yang seadanya ya, bahan-bahan seadanya, mungkin bahannya tidak begitu bagus. Kalau ini menurutku udah premium banget sih. Oke, menurutku pribadi kacamata ini sebenarnya overall cukup bagus, memiliki kualitas yang oke, kualitas audio, kualitas suara, audio dan suara sama sih. Kemudian kenyamanan oke, kualitas mic juga bagus. Kemudian aku bisa bilang 3,5 juta untuk kacamata seperti ini tidak worth it, karena kegunaannya fiturnya hanya sedikit, tidak begitu banyak seperti smartphone. Oke, terima kasih kepada Electrafon yang telah meminjami Huawei Gentle Monster yang aku review dan aku unboxing. Dan jika kalian ingin membeli sebuah pernak-pernik gadget atau ya mungkin handphone, smartphone, aneka smartphone, kemudian ada ya barang-barang dari inventaris gadget, kalian bisa beli di Electrafon di Plaza Simpang 5, Plaza 2, lantai 3. Tapi tepatnya itu di kota Semarang ya. Dan kalau mau di luar kota Semarang, kalian bisa membelinya melalui online dengan di Tokopedia kalau nggak salah dan Shopee. Thank you Electrafon. Oke, sekian video review Huawei Gentle Monster. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai, dan jangan lupa untuk klik subscribe jika kalian belum subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Kemudian jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan jika kalian tidak suka dengan video ini, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Aku Robert Adrian pamit undur diri. Bye.